Imam Samsi Ali adalah ulama Islam dan imam terkenal di New York City, Amerika Serikat. Seorang imam masjid di salah satu kota terbesar di 96th Street dan 3rd Avenue Manhattan. Dia adalah ketua Masjid Al-Hikmah di Astoria dan direktur Jamaica Muslim Center di Queens. Pada tahun 2006, Imam Samsi Ali dinobatkan sebagai salah satu dari 7 tokoh agama yang paling berpengaruh di New York City oleh New York Magazine. Selain itu, dia juga dianugerahi sebagai salah satu dari 100 penerima The 2009 Ellis Island Medal of Honor Award. Medali emas bergengsi non-militer ini adalah pengakuan tertinggi yang diberikan kepada imigran dengan kontribusi luar biasa kepada masyarakat Amerika dan dunia. Baginya, penghargaan tersebut adalah karena dedikasi tanpa henti dalam membangun jembatan antara komunitas agama. Tak hanya itu, pada tahun 2009 sampai tahun 2012, Imam Ali terpilih sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia oleh Studi Islam Royal Center Strategis di Yordania dan Universitas Georgetown. Pria berusia 44 tahun ini lahir dan dibesarkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, daerah penghasil perahu kayu tradisional, Pinisi. Saat ini tinggal di Jamaica, Queens bersama seorang istri, Mutia, dan 5 anaknya. Ya, dan kita telah melihat tadi tayangan Samsi Ali, Bapak Samsi Ali dengan prestasinya, dan beliau adalah orang dari Sulawesi Selatan yang merantau sampai Amerika dengan begitu banyak prestasi yang luar biasa. Selamat pagi Pak Samsi yang sudah hadir di Indonesia Morning Show. Assalamualaikum Pak Samsi. Terima kasih. Luar biasa ya kalau kita melihat tadi ya VT-nya. Ternyata seorang Indonesia, warga negara Indonesia masih tetap ya Pak Saya Samsi ya? masih warga negara Indonesia sudah berdomisili 17 tahun Niko di Amerika Serikat. Luar biasa sekali ya ternyata. Bapak Samsi, bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan sampai ke Amerika dari Bulukumba? Wow. Kalau cerita dari Bulukumba agak panjang ya. Jadi kira-kira singkatnya setelah tamat di pesantren di Makassar, saya kebetulan mendapat beasiswa belajar di Pakistan. Selesai S1 S2, kemudian mendapat tugas mengajar di Saudi. Nah di Saudi tahun 96 itu saya ketemu dengan Dubes Indonesia di PBB, Pak Nugroho Wisnumurti. Nah beliau kemudian mengajak, karena kebetulan masyarakat Indonesia di New York itu sudah membeli gedung untuk dijadikan masjid. Nah, maka beliau mengatakan, mau nggak ke New York? Saya terimalah. Sampai di New York ternyata peluang-peluang untuk membangun komunikasi, tidak saja dengan masyarakat muslim, tapi dengan komunikasi yang lain. Karena New York itu kan pusat kota dunia ya, semua manusia ada dan semua agama, etnik semuanya ada. Nah, maka saya melihat ini kesempatan untuk kita memperkenalkan Indonesia ataupun Islam Indonesia secara khusus kepada masyarakat internasional. Maka ketika itu saya putuskan untuk tinggal di kota New York ya. Berarti sudah jadi awalnya memang memimpin masyarakat Muslim Indonesia ya. Ketika mulai mengajarkan tentang Islam dan Indonesia di sana, itu kesulitannya apa? Mungkin bahasa atau apa? Saya kira masalah bahasa itu kan sesuatu yang bisa kita pelajari ya. Tapi saya kira kesulitan yang pertama sangat disayangkan, dan ini merupakan tantangan bagi saya sendiri. Indonesia itu tidak terlalu dikenal di Amerika. Nah seringkali kalau saya ceramah di universitas misalnya, saya tanya, tahu nggak Indonesia? Biasanya tidak segera dijawab. Tapi kalau saya bilang tahu nggak Bali ya, cepat dikenal ya. Jadi seolah-olah Indonesia itu bagian dari Bali gitu lah. Apalagi kalau kita katakan, tahu nggak negara Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia itu mana? Biasanya dikenal itu Mesir, Saudi, gitu. Padahal Indonesia kan ya. Jadi bagi saya itu sebuah tantangan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia itu negara besar, negara besar, dan yang paling penting dalam hal agama tentunya Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Dan kami ingin menampilkan bahwa Islam itu yang sebenarnya yang dikehendaki oleh dunia kita sekarang seharusnya adalah Islam yang nature-nya, tabiatnya itu Indonesia. Yang seharusnya lebih sopan, lebih ramah, ya, bisa bersahabat dengan siapa saja. Karena di Amerika ada stigma yang mengatakan ya Islam itu kan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu orang sudah berpikiran tidak demokratis,
tidak menghormati wanita, kaku, sering konflik. Ya. Nah, maka ketika kita menampilkan Islam Indonesia itu sebuah alternatif yang memang sebenarnya mereka inginkan. Gitu. Jadi pandangan Islam Timur Tengah seperti itu di mata Ya Amerika memang ya. begitu dan kenyataannya memang begitu kan, bukan cuma mereka, kenyataan memang Tapi kadang. setelah pelan-pelan Bapak mengajarkan, mengenalkan Islam di Indonesia, reaksi mereka seperti apa Bapak? Saya kira cukup positif ya, bahkan akhir-akhir ini kami mendirikan sebuah yayasan baru namanya Yayasan Nusantara. Ya, kata Nusantara tidak terlalu dikenalkan di Amerika, tapi saya ingin memperkenalkan kata Nusantara ini untuk menampilkan sebuah alternatif baru. Ya. Bahwa Islam itu bukan hanya di Timur Tengah, ya, bukan hanya di Afrika atau Asia Selatan ya, tapi sebenarnya Indonesia itu bisa memainkan peranan yang penting dalam dunia global kita sekarang. Termasuk di saat-saat agama dilihat sebagai sumber konflik, sumber tension, ya tensi antar manusia. Ya bagaimana agama justru ditampilkan sebagai sumber persahabatan gitu. Maka kami di Amerika itu saya sendiri memang dikenal sebagai imam yang sangat terlibat dalam interfaith, dialog interfaith ya. Bahkan dengan Yahudi sekalipun. Ya saya sedang sudah menyelesaikan sebuah buku bersama seorang pendeta Yahudi dengan judul Sons of Abraham. Nah ini dalam buku ini juga dijelaskan ya sedikit ada tentang buku cetakan pertama dari Pak Syamsi ya, Syamsi Azli, dan ini adalah menceritakan tentang perjalanan kami dari kampung sampai ke New York, tapi yang paling penting adalah cerita tentang bagaimana kami menampilkan Islam yang ramah di Amerika Serikat. Nah itu yang menarik sebenarnya Niko, Islam yang ramah di Amerika ya kan. Memang benar seperti yang Pak Syamsi bilang bahwa ternyata mungkin ada beberapa sebagian orang yang berpikir bahwa ternyata Islam atau Muslim adalah satu negativity ya. Tapi kan kenyataan tidak seperti itu. Nah kalau misalkan boleh tarik kembali, diceritakan sedikit pengalaman pertama waktu Bapak Syamsi melakukan tausiah dan menceramahi agama kepada yang lainnya, dan apakah semuanya itu jamaah Indonesia atau ada jemaah yang dari Amerika sendiri? Tidak, jadi ketika saya sudah sampai di kota New York, saya melihat bahwa kota New York itu kan kota dunia ya. Jadi sangat disayangkan kalau hanya berinteraksi dengan Indonesia. Betul. Nah, sehingga kami kemudian diminta, khususnya setelah terjadi 11 September, diminta menjadi imam di Islamic Center. Nah, kemudian ada 3 program utama yang saya lakukan. Yang pertama membangun komunikasi dengan pemerintah setempat. Ya, sebab ada teman-teman kita ini kan datang ke Amerika, ini kan pemerintah kafir gitu loh. Ini aja udah salah. Akhirnya apa? Kita menjadi kesulitan. Mau minta izin untuk bangun masjid nggak boleh karena hubungan dengan pemerintah kurang baik. Sehingga saya melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah. Yang kedua, membangun komunikasi dengan masyarakat agama lain, termasuk Kristen dan Yahudi. Dan itu sangat dihargai. Ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengenalan Islam yang tidak menakutkan. Ya, karena Islam itu kan memang sejak 11 September banyak yang meyakini sebagai negatif inspirasi teror. Jadi teror-teror yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi di dunia itu seolah-olah inspirasinya itu dari Islam. Nah ini bagaimana kami bisa meng-clear ini, membenarkan persepsi yang salah ini. Dan itu menjadi tugas yang sangat berat sekali untuk Bapak pada saat Bapak kejadian September itu, ya kan kejadian di Amerika, September, Bapak berdomisili di sana juga. Jadi ketika terjadi 11 September, ya karena kami dikenal sebagai seorang imam yang membangun dialog antar komunitas, kami yang diminta untuk mewakili komunitas Muslim dalam berbagai kegiatan ya. Termasuk waktu Presiden Bush datang ke Ground Zero pertama kali, kemudian ada perhelatan akbar istilahnya, Pray for America, berdoa untuk Amerika. Saya mewakili komunitas Muslim, ada Presiden Clinton, Hillary Clinton dan sebagainya. Dan di sana kami ketemu dengan pendeta-pendeta Kristen maupun Yahudi yang terkenal ya. Lalu kami diundang ke berbagai gereja, ke berbagai sinagog. Nah bahkan tahun 2005 ketika Paus Paulus meninggal dunia, itu saya diwawancarai oleh CBS bersama seorang rabi Yahudi. Nah ketika ketemu rabi ini dia jabat tangan dengan saya tapi nggak mau melihat muka saya. Kenapa Bapak? Ini 7 bulan kemudian baru terjawab. 7 bulan kemudian baru terjawab. Ya, beliau menelpon saya, katanya mau makan siang bersama. Ketemulah saya di makan siang itu. Yang pertama saya ingatkan adalah kenapa waktu jabat tangan tidak mau melihat muka saya. Tetap itu yang pertama ditanya ya Pak ya. Dia bilang waktu itu saya benci Islam katanya. Tapi justru sekarang saya ingin kerjasama. Nah, singkat cerita, mulai dari sana kami membangun komunikasi dengan masyarakat Yahudi. Dan yang pertama kali kami lakukan adalah membuat pertemuan 25 imam dan 25 pendeta Yahudi ketemu. Bayangkan tentu Palestina Israel menjadi isu besar kan? Iya betul sekali. Tapi pada akhirnya semua kita bisa lewatin. Dan sekarang ini belum pernah kita membayangkan 10 tahun yang lalu bahwa Muslim dan Yahudi itu bisa kerjasama. Tapi kenyataannya dengan Rabi tadi saya menulis buku yang lain di Amerika judulnya Sons of Abraham. Sons of Abraham. Jadi padahal di belakang buku ini ditulis mustahil orang Yahudi dan Islam bisa hidup damai dan bekerja sama. Di madrasah Muslim dididik untuk membenci kami, kata seorang Yahudi. Itu cerita waktu pertama kali saya ke sinagog.
saya memberikan presentasi Islam, ada ibu-ibu yang berdiri. Dia mengatakan tidak mungkin katanya Yahudi dan Islam bisa dialog atau berdamai. Saya bilang kenapa? Dia mengatakan karena kamu punya madrasah, ya pesantren lagi ya, di mana kamu mendidik anak-anak kamu untuk membunuh kami. Saya katakan pertama saya juga tamat madrasah, tapi kan saya usahakan tersenyum yang manis ya. Nah, tapi yang kedua saya tanya beliau di mana mengambil kesimpulan. Beliau mengatakan saya menonton film dokumenter bahwa di madrasah itu anak-anak dididik menjadi radikal dan lain-lain sebagainya. Saya katakan kalau begitu mengambil kesimpulan dari sebuah film. Sangat naif saya bilang. Persepsi yang salah yang mereka itu terima. Jadi ya, jadi alhamdulillah ternyata ibu ini datang ke masjid, diterima oleh ibu-ibu dengan baik. Nah sekarang ini salah seorang Yahudi yang paling rajin ke masjid. Wow, jadi terjadi perubahan ya. Sebuah bukti nyata. Oke, ini buku yang pertama Pak Imam Samsi. Dari Pak Samsi ya. Nah, selain kegiatannya, selain Imam apa di sana, Pak Samsi? Akhir-akhir ini memang saya lebih banyak sibuk dengan traveling ya, karena melakukan perjalanan. Jadi saya baru pulang dari Austria, Eropa, karena di Eropa itu kan ada undang-undang baru melarang orang Islam dan Yahudi untuk sunat. Atau motong halal, jadi tidak boleh pakai pisau kalau motong ya. Hewannya harus dijadikan pingsan baru dipotong, karena katanya tidak manusiawi. Maka kami ke sana melakukan pendekatan kepada masyarakat Muslim dan Yahudi agar bisa bekerja sama melakukan petisi menentang aturan tersebut. Nah, jadi sekarang kami, kalau boleh saya katakan ini memang internationally traveling. Selain untuk memperkenalkan buku yang Sons of Abraham, juga saya di Indonesia sekarang memperkenalkan buku ini. Dan sebentar lagi akan ke Malaysia dalam sebuah konferensi perdamaian di Kuala Lumpur. Jadi untuk para pemirsa yang ingin membeli bukunya Bapak Syamsi Ali ini sudah bisa dibeli di toko buku ya Pak ya? Nah sekarang kita berbicara tentang keluarga nih Pak Syamsi. Tentunya dengan berdomisili 17 tahun di Amerika Serikat, apakah keluarga anak istri dibawa juga ke sana atau bagaimana? Iya, sudah pastilah. Sudah pasti. Dan tanggapan-tanggapan keluarga yang ada di tanah air bagaimana tentang Bapak Syamsi dan juga kegiatan? Ya, saya ini kan seorang anak yang lahir di sebuah kampung terpencil di Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya. Memang tidak pernah bermimpi untuk tinggal di kota New York yang kata orang kota dunia kan. Ada PBB, ada Wall Street gitu ya. Semua. Jadi kemudian saya bawa keluarga. Anak saya yang pertama lahir di Pakistan, yang kedua di Saudi Arabia, lalu 3 sampai 5, ada 5 anak saya, yang ketiga sampai 5 itu lahir di New York. Nah, jadi ini Tunggalika, tapi ini versi dunia ya. Jadi istilahnya mereka sudah jadi New Yorkers. Kalau di buku saya Sons of Abraham, makan di sini ada salah satu bab itu mengatakan America is my home. Jadi salah satunya ingin mengatakan bahwa Amerika itu bukan negara lain bagi kami yang sudah di sana. Kami harus menjadikan Amerika sebagai negara kami sendiri. Dengan demikian Islam itu diterima sebagai agamanya Amerika. Dengan adaptasi yang tidak terlalu susah sebenarnya. Dengan adaptasi tanpa hanyut kan maksudnya begitu. Jadi kita punya adaptasi tanpa hanyut. Ya, karena kita kan Indonesia punya kultur sendiri. Jadi kultur sendiri misalnya hormat pada orang tua, sopan santun kan budaya tetap kita pertahankan itu. Jadi tapi harus menjadi orang Amerika dalam artian menjadi bagian dari komunitas Amerika sehingga kita tidak perlu menjadi tamu di negara sendiri kan. Benar, tidak perlu menjadi tamu di negara sendiri. Dan terakhir Bapak, harapan terakhir dari Bapak Syamsi dan juga tentang Islam yang ada di Amerika pada saya kira harapan saya kepada masyarakat Muslim di dunia dan di Indonesia khususnya adalah bantulah kami untuk membenarkan persepsi yang salah tentang Islam. Karena tantangan kami terbesar itu adalah bagaimana membenarkan persepsi ini. Bahwa Islam itu agama yang keras, agama yang sedikit-sedikit marah lah kira-kira. Sedikit-sedikit mau berkelahi gitu ya. Dan itu ternyata memang stigma yang sangat besar di Amerika. Nah, oleh sebab itulah jangan sampai kami di sana mendakwahkan bahwa Islam itu damai, Islam itu bersahabat. Tapi kemudian kenyataannya di lapangan banyak teman-teman kita yang suka berkelahi gitu ya. Suka konflik kan. Jadi seharusnya ditampilkanlah Islam yang sesungguhnya ya. Islam yang mungkin dalam bahasa Al-Qur'an itu yang santun atau bahasa Al-Qur'annya mengatakan rahmatan lil alamin kan begitu. Nah, itu mungkin pesan saya kepada teman-teman di Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Syamsi Ali. Semoga dakwahnya terus dan sukses terus ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Syamsi Ali. Dan masih bingung ingin masak apa di hari ini? Tentunya selepas jeda komersial berikut ini kami akan kembali di segmen Let's Cook bersama Casey dan juga Max yang akan menyajikan menu sehat untuk Anda. Jadi tetap di Indonesia Morning Show.